Puji nama Tuhan, mari kita semua siapkan hati kita. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 24. Matius 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Matius 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Semua sudah dapat, ya mungkin sudah ada di layar. Saya minta untuk kita baca sama-sama ya. Di sini saya baca dia punya topiknya, nasihat supaya berjaga-jaga. Kita sama-sama. Sebab sebagaimana hanya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang ada di bawah dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari di mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Itulah firman Tuhan pagi hari ini yang mana kita sudah membaca. Sekali lagi shalom. Ya, di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu tema, yaitu nasihat supaya berjaga-jaga. Ya, saya ambil satu tema kecil. Ya, di sini dia bilang siap dan setia. Siap dan setia. Ya, mungkin sebelum saya merenungkan firman Tuhan, saya memberikan satu pertanyaan. Ya, di sini dia bilang, kalau Tuhan datang hari ini, apakah kita sudah siap? Kalau memang dia datang hari ini, apakah kita sudah siap? Dan juga selama menunggu kedatangan Tuhan, apakah kita tetap setia? Ya, sekarang kita menantikan kedatangan Tuhan ya. Jadi apakah kita tetap setia? Ini pertanyaan datang kepada pribadi kita sendiri. Kita sendiri yang tahu ya. Hanya beta dan Tuhan saya yang tahu. Ya, jadi ini jawaban kita sendiri yang jawab. Ya. Sehingga di sini firman Tuhan datang kepada kita, dia mengingatkan kepada kita. Yesus mengingatkan bahwa kedatangannya pasti. Ya, kedatangannya pasti. Sonde bilang tidak. Ya, mungkin kita lihat pada waktu zaman kita lihat di zaman mau beritakan tentang kelahiran Yesus. Mungkin mereka menunggu beribu-ribu tahun. Tetapi pasti dia datang menyelamatkan manusia. Sekarang zaman kita ini bukan menunggu Yesus datang untuk dilahirkan, menebus dosa kita. Tetapi yang saat ini kita menunggu adalah dia datang menjadi hakim untuk menghakimi kita. Jadi kedatangan Tuhan itu pasti. Tetapi waktu tidak diketahui. Kalau Tuhan kasih tahu bilang 25 Desember 2026 dia datang, pasti sekarang ini kotong son bisa datang gereja. Kotong son memuji Tuhan, kotong son berdoa. Kotong tunggu tanggal 25 Desember baru kotong berdoa. Puji Tuhan, betul kosonde. Ya, tetapi Tuhan bilang waktu tidak diketahui. Karena itu Tuhan tidak meminta kita menebak hari, jam, bulan, dan tahun. Melainkan di sini firman Tuhan katakan bahwa hidup berjaga-jaga. Selalu siap dan setia setiap hari. Amin. Ya, jadi mari kita terus berjaga-jaga. Kotong son tahu, mungkin saat ini kita sedang dengar firman Tuhan, tidak lama nafiri Tuhan berbunyi, kita tidak tahu. Atau mungkin kita pulang malam kita tidur, atau kita sibuk dengan kita pekerja, kita tidak tahu. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini dia memberikan nasihat kepada kita supaya kita tetap berjaga-jaga.
Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pilihan-pilihan Tuhan. Di sini di dalam ayat yang ke-37 sampai 39 di sini dia bilang, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, jadi ayat 37 sampai 39 berbicara tentang zaman Nuh itu hidup tanpa kesiapan. Mereka lalai karena biasa, anggap itu hal yang biasa-biasa. Ya, padahal sudah memberitakan banyak kebenaran di sana, tetapi mereka tidak mempersiapkan diri. Ya, Yesus berkata bahwa kedatangan Anak Manusia akan sama seperti zaman Nuh pada waktu itu. Orang-orang hidup seperti biasa, makan, minum, kerja, kawin, mengawinkan, tetapi tidak mempedulikan peringatan Tuhan. Ya, bukan berarti bahwa makan, minum, kerja, menikah itu salah, tidak. Itu memang itu prioritasnya. Kita harus kerja. Kalau son kerja pasti son makan. Ya, kita harus kerja. Bahkan juga kalau sudah menikah pasti harus memiliki anak. Ya, jadi kita harus kerja. Tetapi di sini dia bilang hidup tanpa memikirkan Tuhan. Mereka sibuk dan dengan dunia lupa akan pertobatan. Mereka tidak siap secara rohani sehingga air bah datang semuanya terlambat. Ya, jadi mari kita sebagai umat pilihan-pilihan Tuhan, apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita kerja, mungkin anak sekolah, apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita, mari kita dimanapun kita berada, kita tetap berjaga-jaga, mempersiapkan hati kita. Ya, karena kalau kotong sone berjaga-jaga, untuk apa hari Minggu kotong datang gereja? Iya toh? Untuk apa kotong berdoa? Untuk apa kotong puji Tuhan? Semua sia-sia. Tetapi kalau dimanapun kita berada, kita tetap berjaga-jaga, mempersiapkan hati kita supaya pada saat kedatangan Tuhan, nafiri Tuhan berbunyi, kita terangkat. Ya, mungkin sekarang kita lihat zaman sekarang ini. Di dalam Wahyu kalau kita baca, pada saat nafiri Tuhan berbunyi, sangkakala berbunyi, orang-orang akan terangkat. Nah, di situ antikris mulai merajalela, dia mulai menguasai bumi ini. Nah, kita yang sudah berpercaya terangkat, pasti kita berpesta di atas udara, seperti pujian bilang, ada pertemuan di udara. Amin. Ya, selama 3 tahun setengah. Nah, orang-orang yang menderita, yang tertinggal pasti menderita. Ya, mungkin kita bilang angka 66 ada di negara lain. Tetapi nanti waktu tibanya. Ya, saya belajar ada satu fasilitator datang mengajar kepada kita tentang akhir zaman. Dia bilang kita lihat itu alat-alat yang biasa di toko, cek harga. Mereka bilang itu mereka uji. Ya, itu alat uji untuk pada waktu kedatangan Tuhan. Ya, jadi chips itu yang angka 66 kalau sudah di kita pundahi di tangan, ya kita siap-siap. Tetapi sekarang ini mereka masih uji itu alat. Nah, mari kita berjaga-jaga supaya pada saat kedatangan Tuhan kita terangkat, kita bisa bertemu dengan Tuhan di atas udara. Amin. Dan kita mau berpesta selama 3 tahun setengah. Ya. Jadi kalau yang masih tinggal, ya, kalau dia masih mempertahankan iman, ya pada saat kedatangan Tuhan datang untuk menghakimi, ya pasti dia terangkat, dia masuk surga. Tetapi kalau dia datang iris kotong pemuka dong peres lemon asam, nah sudah, kotong pasti akan menyangkal Tuhan. Tetapi saya percaya ini waktu Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita berjaga-jaga. Ya, kesibukan hidup bisa membuat kita lupa dan berjaga-jaga. Jadi kadangkala kita bekerja, kotong sibuk berdoa. Kitong su kerja, kotong su capek, ya sudahlah. Kitong belajar. Saya mulai masuk tanggal 1 Januari saya belajar untuk baca Kejadian sampai waktu saya bilang nanti saya baca di dalam 2026 ini berapa kali saya baca nanti.
Ternyata baru-baru pilih karena mau asik, mau ikut kegiatan di hotel, lupa buang. Son tahu su sampai di mana. Jadi 4 hari son baca. Oh ini su gagal ini. Ya memang biasa ada buka HP, baca firman Tuhan, dapat rema firman Tuhan. Tapi mau supaya sudah ambil komitmen. Pas tiap tanggal, pokoknya pas hari baru saya harus belajar. Oh dari hari su kejadian berapa. Nanti besok lagi atau malam lagi sambung terus. Supaya dalam 1 tahun ini kejadian sampai Wahyu bisa baca berapa kali. Tetapi baru-baru sibuk ya sudah. Ini pulang baru cari tahu su sampai di mana ini. Ya jadi kadangkala kita sibuk dengan kotong pun kerja. Kita anggap itu biasa, hal yang biasa. Tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap berjaga-jaga. Komunikasi kita, hubungan kita dengan Tuhan itu tetap ada. Amin. Kita mau sibuk apapun, mungkin kotong mama-mama sambil sapu, jangan. Kadang-kala kita mama-mama nih kalau sapu kita mengomel, ini kotoran ada di sini. Tetapi coba kita, hati yang gembira adalah obat. Ya pasti son mungkin cuci-cuci piring kita menyanyi atau kita mengomel-mengol. Ini anak dong makan habis son bisa cuci memang piring. Kita mulai marah-marah. Padahal coba kita menyanyi. Bapak-bapak juga gitu. Pulang kerja capek lihat mama son siap makan juga mulai mengomel-mengomel. Tapi coba bilang apa menyanyi sah. Bukan tutup saja begini hanya nasi kosong bersyukur. Tetapi kadangkala kita tidak ya. Tetapi itulah manusia. Tetapi mari kita punya hubungan dengan Tuhan. Tetap ada, kita tetap berjaga-jaga ya. Karena seperti apa tema Hope tahun ini dia bilang apa lagi? Siap apa? Makin siap makin mantap. Amin. Ya, jadi saya percaya Hope tahun ini harus makin siap, makin mantap. Berarti kita mempersiapkan diri kita supaya kita menjadi orang yang luar biasa, orang yang mantap. Amin. Pada saat Yesus datang, kita boleh bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi waktu Bapak Dedi kirim ini tema, dia bilang, ini kita harus belajar banyak ini. Kita harus siap, kita harus mantap. Jangan jadi orang yang biasa-biasa. Tetapi kita harus jadi orang yang luar biasa. Amin. Harus ada perubahan terjadi dalam diri kita. Jangan kotong berkhotbah kepada orang lain ada perubahan. Tetapi kotong sendiri sonde. Ya, tapi beta percaya Hope ini punya tema yang luar biasa supaya membuat kotong menjadi bangkit. Kotong jangan lemah, kotong jangan tidur-tidur, tetapi kita mau bangkit untuk mempersiapkan diri kita. Hidup rohani jangan hanya rutinitas, tetapi hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, seperti di dalam Lukas 21 ayat 34. Di situ dia katakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan dunia. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu jerat. Ya, jadi di sini dia bilang, jagalah dirimu. Amin. Ya, jagalah dirimu dalam segala hal apapun, pikiran kita, bahkan juga tingkah laku kita, kebiasaan kita. Kadang-kala kau tumpung kebiasaan ini yang pikir itu biasa. Kok hanya itu saja. Tetapi kebiasaan kita yang kalau tidak baik, itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita pikir itu biasa-biasa saja. Tetapi saya percaya bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, Dia merindukan kita untuk kita tetap setia. Amin. Tuhan rindu kita peka terhadap suaranya, bukan menunda-nunda pertobatan. Jadi kalau firman Tuhan bilang, hari ini kita dengarkan suaranya, jangan apa? Keraskan hatimu. Hari ini kalau dengarkan suara itu Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tetapi mari kita mau berjumpa dengan Tuhan. Seperti dalam pertama Petrus 5 ayat 8 dia bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, dalam keadaan apapun kita tetap berjaga-jaga. Artinya bahwa kita menjaga iman kita, hidup dalam pertobatan, tidak terlena oleh kesibukan dunia. Walaupun pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kotong, tetapi kita kerja dengan ucapan syukur. Kita jangan kerja dengan kok hanya ini kerja ini beta dari tahun ke tahun hanya ini sah sentau naik-naik. Ya, tetapi kita tetap bersyukur karena apa yang Tuhan percayakan bagi kita itu adalah rencana Tuhan yang indah.
Ya, karena dia tahu kita punya kemampuan. Kalau kotong mau di atas, kalau kotong punya kemampuan hanya di sini, sampai di atas kotong mulai marah-marah. Ya toh, padahal kotong sendiri sonde bisa. Ya, tapi Tuhan kasih sesuai dengan kotong punya kemampuan. Tetapi kadangkala kotong manusia merasa bahwa Tuhan itu pilih kasih, tetapi tidak. Dia selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Ya, jadi mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak mungkin orang zaman ini sibuk kerja, sibuk urus keluarga, sibuk pelayanan, tetapi hati jauh dari Tuhan. Tetapi kita beda ya, Meliaki bilang ada perbedaan antara orang benar dan orang-orang yang tidak percaya Tuhan ya. Jadi mari orang mau sibuk dengan dia pun kerja, mau andalkan dia pun kekuatan, mau andalkan dia punya uang, dia punya kekayaan, tetapi kita beda. Kita ada hari ini karena Tuhan. Kita menikmati berkat Tuhan itu semua karena Tuhan. Jadi kita punya perbedaan. Jadi mari kita jangan sama seperti dunia juga. Walaupun kita masih ada di dunia. Tapi kita harus beda. Ya, di dalam ayat yang ke-40 dan 41. Di sini katakan pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, jadi di sini ayat 40 dan 41 itu berbicara tentang keselamatan itu pribadi. Harus siap sendiri. Ya, jadi Sonde bilang, kalau Bapak Gembala di Hop Kupang, Bapak Dokter Dedi naik surga, nah semua naik surga. Sonde, ya, masing-masing pribadi. Jadi keselamatan itu Sonde bilang mau gabung banyak orang, tetapi itu menyangkut pribadi. Jadi mari kita pribadi, mungkin suami istri yang tidur satu bantal Zu pada saat kedatangan. Nah kalau istri setia, suami setia naik sama-sama. Maka kalau satu son setia ya sudah, satu naik satu tinggal. Anak-anak dan orang tua pun demikian. Jadi keselamatan itu menyangkut pribadi, tidak kelompok. Jadi Yesus menggambarkan 2 orang di ladang dan 2 orang perempuan sedang menggiling. Aktivitasnya sama. Ya kita baca firman Tuhan ya, tempatnya sama, tetapi akhirnya berbeda. Yang satu diambil dan yang lain ditinggalkan. Seperti kita sekarang ada di jemaat, di gereja ini. Kita sama-sama ada dalam ruangan, kita sama-sama menikmati firman Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan. Tetapi kalau kotong sonde siap hati kita, kotong son berjaga-jaga, hanya asal kotong menyanyi mulut yang bergerak, hati jauh. Firman Tuhan kotong dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Pada saat Tuhan datang, satu tinggal, yang lain akan terangkat atau sebaliknya. Ya, jadi di tempat yang sama, tetapi dia punya bedanya di akhir. Yang lain tinggal, yang lain terangkat. Jadi mari kita sebagai orang percaya, kita tetap setia. Sebab keselamatan tidak bisa diwariskan atau diwakilkan. Setiap orang harus siap secara pribadi dan setia dalam hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi tidak diwariskan. Jangan pikir, oh ini keselamatan, ini sama kayak kotong punya harta ya. Jadi kotong sutua nanti kasih wariskan kepada kotong pu anak-anak. Apalagi kotong pu budaya orang timur, kalau ada anak laki-laki atau anak sulung itu dia akan wariskan, dia punya harta semua. Ya, atau kalau orang tua yang bijak dia mulai bagi-bagi. Oh, anak pertama ini, anak kedua ini, anak ketiga ini, dia mulai bagi-bagi. Tetapi keselamatan tidak, masing-masing dia sonde kasih wariskan, dia sonde kasih disapa-sapa, tetapi tentang pribadi. Walaupun kotong bapak mama suami istri anak-anak datang gereja setia berdoa, tetapi itu masing-masing. Karena seperti yang tadi beta pertanyaan pertama awal toh. Itu masing-masing. Dia siap kok belum. Dia setia kok sonde. Walaupun kotong sama-sama bergandengan tangan datang gereja, ikut ibadah, ikut menyanyi. Tetapi bagaimana itu menyangkut pribadi. Jadi mari kita saling mendukung ya. Kenapa Tuhan mempersatukan kita seperti dalam Hope ini. Jadi kita saling mengingatkan satu sama yang lain.
Ya, itu tugas kita. Amin. Suami istri dalam rumah juga begitu. Kalau istri lemah, suami kasih ingat. Dan sebaliknya, anak-anak juga. Kita saling mengingatkan, jangan kotong ego. Ibe super tobat lu belum, jadi kastengan nanti lu masuk neraka, beta nanti masuk surga. Jangan. Tetapi kalau Tuhan sudah mempersatukan kita, baik itu di dalam gereja maupun di organisasi apapun, atau juga di rumah tangga kita saling mengingatkan satu sama yang lain. Karena kita punya doa ya, saya percaya Bapak Dokter Billy punya doa supaya semua jemaat Hope akan masuk surga, betul ya? Ya, hanya tergantung kotong jemaat. Ya, dan juga dalam rumah tangga juga begitu. Mungkin Bapak yang punya doa supaya dia punya istri, anak-anak semua bisa bertobat dan masuk surga. Tetapi itu tergantung kotong pun pribadi. Ya, jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan tetap berjaga-jaga. Supaya pada saatnya kita jangan ditinggalkan. Pada waktu Yesus datang, kotong tinggal, nah sudah percuma setiap hari Minggu kita gereja, percuma setiap hari kita berdoa, percuma setiap hari kita memuji Tuhan. Ya, kalau kotong sudah mempersiapkan diri sekarang. Ya, sebab Tuhan masih kasih kita kesempatan, kita pergunakan waktu itu sebaik mungkin. Ya, jadi Roma 14 ayat 12 di sini dia bilang, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, jadi dia memberikan pertanggungjawaban kepada kita masing-masing. Jadi mari kita terus mempertahankan kita tetap setia supaya kita memiliki pribadi dengan Tuhan, tidak hanya ikut-ikutan tetapi percaya walaupun keadaan itu sulit. Amin. Kita menghadapi keadaan ini pasti sulit, berat. Apalagi dunia sekarang ini. Kita lihat barang semakin banyak naik harga. Ya, kita bawa 100.000 di Alfamart ini atau di apa? Di depan sini ini Transmart jangan. Dia pasti pulang son bisa beli apa-apa kalau bawa 100.000 sah. Ya, saya punya HP agak onar sedikit. Jadi orang bilang beli HP baru. Dia bilang coba yang merah-merah hanya 1 kok 2 baik. Ini dia harus 1 bantal besar begini nih. Kita cari agak susah juga. Ya, itu. Tetapi mari kita tetap setia dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kalau hari ini kita masih menikmati berkat Tuhan, itu semua karena Tuhan. Ya, kalau hari ini dia kasih pas-pas, ya bersyukur. Amin. Ya, kita bersyukur sebab firman Tuhan bilang bersyukur dalam segala hal. Jangan sampai pada saat kekurangan kita mulai mengomel-mengomel, Tuhan datang, nah sudah kotong tinggal. Ya, padahal itu hal yang sepele, itu seperti kita biasa-biasa saja. Ya, tetapi itulah. Karena Tuhan tahu setiap pribadi-pribadi kita. Tuhan tahu setiap kelemahan kita. Pasti dia tidak tinggalkan kita sana. Saya percaya bahwa nama kita sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Amin. Tapi kita usahakan supaya jangan dihapus. Karena pada saat nama kita dipanggil, kotong sendiri son ada. Ya, amin. Ya, karena Yesus sudah datang menebus kita. Berarti kita punya nama sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Tetapi bagaimana perjalanan kita? Pada saat dia memanggil nama kita, kotong son ada, kotong tinggal di bumi. Ya, tetapi mari kita terus mempertahankan hidup kita supaya kita tetap berjaga-jaga. Kita terus melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Ya, jangan dengan paksa. Kita percaya bahwa di Hope sini kita melayani dengan tulus. Amin. Ya, datang tepat waktu. Belum ada orang datang mulai menyimpan. Itu hal ya, itu pekerjaan yang kecil. Itu kita setia dalam perkara yang kecil. Amin. Ya, firman Tuhan bilang kita belajar dari perkara-perkara kecil. Pasti Tuhan akan berikan yang besar bagi kita. Karena dia kasih sesuai dengan kemampuan kita. Di dalam ayat 42 di sini dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan mau datang. Ya, jadi di sini ayat 42 ini perintah Yesus supaya berjaga-jaga. Ya, artinya bahwa kita terus berjaga-jaga. Artinya kita berjaga-jaga bukan berarti kita takut, tetapi hidup benar dan taat dan setia setiap hari. Ya, bukan karena kita berjaga-jaga, beta takut nanti Tuhan Yesus datang kemana, tidak. Tetapi kita tetap hidup di dalam kebenaran. Ya, walaupun kita adalah orang yang berdosa, ya mungkin kita jalan, kita lihat, kita mulai jatuh dengan mata kita.
Kita berjalan, kita berbicara dengan sesama kita atau suami, istri, anak-anak kita mulai jatuh dengan perkataan kita. Tetapi kita tetap menyerahkan hidup kita. Kita percaya, kita mengakui itu semua dengan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap memanggil kita. Dia tetap merangkul kita. Dia tetap menyambut kita dengan penuh sukacita. Tetapi bagaimana dengan kita? Kadangkala kita sudah jauh, ya kita jauh sudah. Tetapi kita percaya bahwa di Hope ini tidak. Kita tetap berjaga-jaga. Kita terus melayani Tuhan ya. Karena itu mari kita tetap menjaga iman kita. Kita terus di dalam doa dan kita tetap setia. Supaya pada waktu dia datang, kita bisa bersama-sama dengan dia. Pertama Tesalonika 5 ayat 6 bilang, sebab itu baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya, itu firman Tuhan bilang. Jadi seperti yang tadi beta bilang ya, bahwa kita beda dengan orang lain. Amin. Kita tampil beda. Ya, mungkin kita tidur tetapi kita tetap berjaga-jaga. Bukan artinya malam kau jangan tidur, tidak ya. Tetapi kita berjaga-jaga. Dalam keadaan apapun kita terus mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita punya hubungan dengan Tuhan, punya doa, komunikasi, baca firman Tuhan. Supaya ketong tetap tenang. Di saat kita dalam masalah, kalau ketong baca firman Tuhan, ketong tenang. Amin. Pasti semua sudah alami ya. Saya begitu. Saya punya masalah, persoalan, atau mungkin dalam keadaan jalan buntu, anak dong minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Ya, paling-paling baca Alkitab tenang. Bisa tidur sono. Ya, tetapi kalau kotong son baca firman, hari bolak-balik, juson bis tidur. Walaupun sejam 2, sejam 3 pagi. Betul kok sonde. Tetapi di saat kita dekat dengan Tuhan, firman Tuhan bilang, kita dekat dengan Tuhan pasti kita mendapat ketenangan. Ya, jadi Tuhan tahu setiap kita punya kelemahan. Mungkin firman Tuhan di sini dia bilang kita harus berjaga-jaga. Betul, kadang-kadang kita di dalam gereja kita betul-betul siap ketemu hati, pikiran, semua siap untuk Tuhan. Tapi sebentar pulang turun dari tangga tanya firman Tuhan di mana? Son tahu lah, semua hilang semua. Itu bertanya firman Tuhan. Belum kok untuk dia punya tadi pesan apa untuk kita lakukan. Pasti lupa semua. Tetapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan tetap ada bagi kita. Amin. Dia selalu memberikan kekuatan. Kenapa dia kasih Roh Kudus? Karena dia tahu kotong manusia yang lemah. Amin. Kalau dia tahu kalau kotong kuat, kotong bisa, berarti dia son kasih Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu penolong bagi kotong. Amin. Di saat kotong lemah, tuh dia berikan penolong bagi kita. Diberikan kekuatan kepada kita. Jadi mari kalau ada biasa kalau kotong buat salah, kok ini hati mulai bisik-bisik, nah dengar itu suara Tuhan. Amin. Itu Roh Kudus yang berbicara. Seperti kita kalau nonton di film ya, kalau ada pikiran yang tidak baik dan juga yang baik, nanti ada 2 suara. Lu bisa, itu nanti kalau contohnya mau bunuh orang gitu. Lu bisa, lu potong sonap apa, lu bunuh dia sonap apa. Tapi nanti satu suara bilang begini, jangan. Ya, jadi itu juga ya sama dengan kita. Kalau kotong sono datang gereja, itu contoh yang kecil ya. Kalau kotong sono datang gereja pasti kotong pu hati son tenang. Bilang soalnya nanti ada suara bilang begini, nanti minggu depan, kok masih ada minggu depan lah itu nanti pergi gereja. Tapi nanti ada suara kecil bilang begini, jangan lu harus pergi gereja, ini hari kotong son tahu firman Tuhan bilang apa. Ya, betul toh? Jadi mari ketong peka dengan suara Tuhan. Tuhan datang bukan dia langsung turun dari sorga ke omong dengan kotong. Tetapi kadangkala di saat kita baca firman Tuhan, ada suara Tuhan. Atau kita mendengarkan firman Tuhan, ada suara Tuhan. Ya, saya di kami pun gereja itu, kami khotbah itu biasa yang lama. Kita masuk jam 8, bisa keluar setengah 12. Jadi orang di sekitar kita itu tidak suka masuk di kita pun gereja. Ya, jadi kalau pagi-pagi saya mau pergi gereja, ya kita punya Bapak almarhum yang sudah meninggal, kita penanggung jawab dia. Kalau yang naik mimbar, ya kita orang gemit ya, nats pembimbing saja super khotbah. Itu nats pembimbing. Belum ke puji-pujian lah, belum masuk di khotbah. Kalau ini ayat dia ada ayat-ayat pendukung baca itu, dia khotbah itu ayat juga, jadi lama. Ya, jadi kalau saya mau ke gereja, saya berdoa Tuhan, tolong saya supaya di saat satu kata atau satu kalimat bisa masuk di bepo hati. Kalau sonde kotong masuk semua seperti air ya, kalau kotong kasih masuk di gelas, kotong kasih masuk terus pasti tumpah. Kalau sepenuh toh pasti tumpah.
Ya, jadi hanya meminta Tuhan tolong saya. Jadi kalau dia pimpin atau hari Minggu mau pimpin, Tuhan tolong beta Tuhan. Karena firman Tuhan terlalu banyak, contoh kau mau dengar yang mana tengah mana. Ya, tetapi kalau kita minta Roh Kudus menuntun kita. Ada satu hal, mungkin di saat kita lakukan sesuatu, saya pernah alami tidak mengampuni. Ya mungkin dari keluarga Ho pernah dengar kesaksian saya waktu kita di Soe. Ya itu. Saya tidak mengampuni karena anak saya, saudara dari anak saya yang gagal sekolah. Jadi itu saya tidak benar-benar saya tidak mengampuni dia. Ya mungkin ini di luar dari firman Tuhan ya. Tetapi itu benar-benar saya tidak mengampuni dia karena waktu itu dia punya mama jalan ketinggal dia baru umur 2 tahun dan saya biaya dia sampai dia kuliah dan mau praktek dia omong kosong saya bahwa dia mau praktek di sini karena dia ambil jurusan teologi ya, pendeta ini. Jadi dia bilang mau praktek sudah saya beli jas, beli sepatu ya namanya persiapan sebagai pendeta ini harus kayak pendeta. Jadi dia mau praktek, ternyata dia tidak. Dia punya regisnya itu hanya yang saya regis pertama itu yang bayar. Yang kedua saya percaya sampai semester keempat itu dia tidak bayar. Jadi saya kecewa, benar-benar saya kecewa. Jadi waktu itu dia sudah DO dari kampus. Jadi tidak, itu sebenarnya saya tidak mengampuni, pokoknya saya dengar dia punya nama orang sebut, saya tidak suka. Dan memang saya rasa betul kalau kita tidak mengampuni orang, kita marah ada orang seperti itu. Saya alami itu. Saya apalagi mau dengar dia pun suara, dengar dia pun nama atau lebih-lebih mau dilihat dia, saya tidak suka. Tetapi setiap firman Tuhan yang saya dengar di ibadat, di gereja, di persekutuan, mau firman apa saja tetapi dia singgung tentang pengampunan. Pokoknya mau bawa firman apa saja tidak bicara tentang pengampunan, tetap dia singgung tentang pengampunan. Di situ saya sadar Tuhan mau supaya saya harus mengampuni. Saya minta Tuhan ampuni saya. Dan saya panggil dia. Karena saya marah nih yang dia salah dia sudah minta maaf ya. Tapi itu sudah firman Tuhan bilang lu jangan perlu orang buat salah lu minta maaf. Lu yang benar juga harus minta maaf. Jadi saya belajar itu merendahkan diri. Saya panggil dia, saya sendiri yang minta maaf. Padahal sebenarnya dia yang harus minta maaf di saya. Tetapi tidak. Jadi waktu kita di Soai mungkin yang kita rame-rame ya. Itu pas dia punya ulang tahun. Ya itu lepas semua. Jadi sebelum itu juga saya sudah berdoa minta Bapak Dedi, Mama Lucy doakan saya supaya saya jalan sama-sama dengan dia di Soe. Jangan ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Tapi puji Tuhan waktu itu hamba-hamba Tuhan semua malam itu kita doa sama-sama. Ya saya juga bersyukur dan situ luar biasa. Dan akhirnya pulang di situ ada pengampunan dan dia terima itu. Ya jadi itulah. Jadi kadangkala kita dengar firman Tuhan seperti yang tadi saya katakan bahwa apapun yang ketong lakukan pasti Tuhan tahu. Amin. Jadi ketong baca firman Tuhan, dengar khotbah, dengar firman Tuhan atau mungkin buka YouTube atau dengar khotbah. Di situ kalau Tuhan dengar ada sesuatu yang pas terjadi dengan kita, berarti Tuhan mengasihi kita. Amin. Jangan keraskan hatimu. Seperti tadi firman Tuhan bilang bahwa kita dengar firman Tuhan hari ini jangan keraskan hati. Apapun. Ya jadi karena Tuhan tahu kelemahan kita. Walaupun hari ini dia ajar kepada kita, diberikan nasihat kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tahu setiap kelemahan kita. Jadi mari kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan, kita terus berjaga-jaga, kita terus mempersiapkan hati kita yang benar dan biarlah kita tetap setia sampai dia datang kembali. Ya, jadi di dalam ayat yang ke-44 dan 43 di sini katakan bahwa ayat 43 dan 44, tetapi ketahuilah ini jika tuan rumah tahu pada waktu mana dan pada hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, jadi kedatangan Tuhan itu tidak terduga. Ya, seperti yang tadi saya katakan. Jadi Yesus mengumpamakan kedatangannya seperti pencuri datang tiba-tiba. Karena itu Yesus menutup dengan perintah, hendaklah kamu siap sedia. Amin. Ya, jadi kita tetap siap apapun, kapanpun yang Tuhan mau datang, kita semua sudah siap. Hope semua sudah siap? Siap. Amin. Jadi kita terus siap.
Ya, Tuhan tidak menuntut kita tahu waktunya, tetapi Ia rindu menemukan kita siap dan setia saat Ia datang. Ya, jadi seperti dalam Wahyu 3 ayat 3 di situ katakan bahwa karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga dan aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya, jadi Tuhan tidak mencari orang yang hebat tetapi orang yang setia. Amin. Ya, jadi Tuhan dia sonde cari orang yang hebat. Kalau dia cari orang yang hebat, kotong ini mau apa? Kotong sonde bukan orang yang hebat ya. Tetapi dia mencari orang yang setia. Jadi kita ini ada di kelompok orang yang setia. Amin. Ya, kita ada di kelompok orang yang setia, bukan di kelompok orang yang hebat. Ya. Tuhan tidak meminta kita tahu kapan Ia datang, tetapi Ia rindu menemukan kita siap dan setia saat Ia datang. Jadi Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang setia sampai akhir. Amin. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa kita ini bukan orang yang sempurna, tetapi Dia hanya melihat kesetiaan kita, ketaatan kita. Itu yang Tuhan lihat. Kalau mau sempurna hanya Tuhan, saya yang sempurna ya, kita ini tidak. Ya, tetapi Tuhan hanya mau melihat bagaimana kesetiaan kita. Marilah kita hidup berjaga-jaga dalam iman, takut dalam kesetiaan dan siap menantikan Tuhan setiap hari. Ya, jadi setiap waktu, setiap saat kita terus menantikan Tuhan. Kita terus berjaga-jaga. Kiranya saat Tuhan datang, Ia menemukan kita tetap setia. Amin. Ya, itu kerinduan hati kita. Ya, jadi dunia boleh berubah, waktu boleh berjalan, tetapi satu hal, jangan berubah kesetiaan kita kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Oleh karena itu, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Di dalam Wahyu 3 ayat 11. Ya, jadi mari kita tetap setia, pegang apa yang Tuhan katakan kepada kita, supaya tidak ada seorang yang mengambil mahkota kita. Ya, itu firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua siapkan hati kita. Apakah kita sudah siap dan setia? Tetapi pagi hari ini Yesus berkata kepada kita supaya kita tetap berjaga-jaga. Hari ini Tuhan tidak menakut-nakutkan kita, tapi Tuhan sedang mengingatkan kita. Mungkin selama ini kita jauh dari Tuhan. Kita sibuk dengan urusan kita. Tapi doa kita mulai dingin. Hati kita mulai jauh dari Tuhan. Hati kita mulai kompromi dengan dosa. Pelayanan kita hanya rutinitas tanpa api Roh Kudus. Tetapi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Bukan Dia datang untuk menghakimi kita, tetapi Tuhan mau memulihkan kita. Agar supaya Dia datang, kita benar-benar siap. Terima kasih Tuhan.